Semangat pagi kembali buat anak-anak kami semuanya. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita dengan asam karboksilat atau nama lainnya adalah asam alkanoat. Rumus umumnya adalah R-C-2O OH. Gugus fungsinya adalah COOH, disingkat menjadi COOH. Biasa seperti ini dibuat. Bagaimana cara memberikan namanya? Untuk asam karboksilat, maka namanya nanti semua diawali dengan kata asam. Ya, bisa menggunakan karboksilat, bisa menggunakan alkanoat. Jadi alkananya, A-nya diganti dengan A-nya diganti dengan OAT. Misalnya, R tadi, yang isi ada R tadi kita ganti dengan H. Maka ini namanya asam. Hidrogen, inilah karboksilatnya. Jadi namanya adalah asam hidrogen karboksilat. Kalau kita menggunakan pakai OAT, maka kita hitung C-nya. C-nya cuma 1, maka namanya adalah asam metanoat. Sering juga disebut sebagai asam formiat atau asam format. Itu untuk R diganti dengan H. Bagaimana kalau R-nya kita ganti dengan CH3? Maka namanya adalah asam. Ini metil, ini karboksilat. Maka namanya adalah asam metil karboksilat. Kalau pakai OAT, maka hitung 2 C-nya semuanya. 1, 2. Maka namanya asam etanoat. Atau sering juga disebut sebagai asam asetat. Atau ini adalah nama lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah cuka. Ya, begitu ya. Yang ketiga, kita ganti lagi CH3, CH2, C rangkap 2O OH atau CH3, CH2, COOH. Ya, namanya adalah asam etil karboksilat atau asam propanoat atau sering juga disebut asam propionat gitu. Kemudian yang keempat, kita ganti lagi nih. 1, 2, 3, propil ya. Ini propil. Ini karboksilat, maka namanya asam propil karboksilat. Kalau dihitung semuanya menjadi 4 ya. Asam butanoat atau asam butirat. Yang kelima, CH3, CH2, 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 COOH. Nah, ini butil. Namanya menjadi asam butil karboksilat. Atau kalau dia jadi 5, asam pentanoat. Sering juga disebut sebagai asam palerat. Yang keenam, seperti ini. Nah, kalau ini namanya karboksilat. Ini namanya isopropil. Maka asam isopropil karboksilat. Atau kalau kita menggunakan cabang, maka perhitungan C mulai dari gugus fungsi. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, boleh juga ke bawah. Maka cabang nomor 2. Namanya asam 2-metil propanoat. Ya, terpanjang 3, cabang nomor 2. Oke. Yang ketujuh, seperti ini. Dari mana dihitung? Tetap dihitung dari sini. Dari gugus fungsinya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga kan gitu. Boleh, kita coba ya. Menggunakan dari kanan ke atas begini. Maka ini nomor 3. Ya, asam 3 ini namanya isopropil. Asam 3 isopropil pentanoat. Atau kalau dia ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya ini etil, ini metil. Asam 3 etil, 4 metil pentanoat. Yang ke-8, ini hitung terpanjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Cabang nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Yang sama di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Ini etil. Ini metil, metil, dan metil. Maka namanya asam 3 etil 2, 4, 5 trimetil heksanoat. Begitulah cara memberikan nama-nama turunan asam karboksilat. Berikut, bagaimana sifatnya? Ya, pada temperatur kamar, asam karboksilat yang bersuku rendah, yang C-nya sedikit adalah cair dan encer. Suku tengah berupa cair yang kental, dan kalau dia suku tinggi
padat dan tidak larut di dalam air. Titik didih dan titik leleh asam karboksilat itu relatif tinggi karena kuatnya tarik-menarik antar molekulnya, bahkan lebih tinggi dari alkohol yang bersesuaian. Artinya, berarti di sini juga asam karboksilat memiliki ikatan hidrogen. Asam karboksilat suhu rendah dapat larut dalam air, tetapi kalau suhunya tinggi sukar larut. Kemudian asam karboksilat itu dapat mengalami ionisasi sebagian di dalam air, ya, sehingga dia termasuk senyawa elektrolit, tapi elektrolitnya adalah elektrolit lemah. Ya. Jadi kalau kita ionisasikan RCOOH, ini akan menjadi RCOO min ditambah dengan H positif. Gitu, ya. Ini ionisasinya, ya. Asam. Sifat-sifat kimianya. Asam karboksilat mempunyai ikatan hidrogen yang tadi Bapak sebutkan. Sehingga titik didihnya tinggi. Ya. Jadi selain H2O, selain HF, selain NH3, yang kemarin saya sebutkan yang memiliki ikatan hidrogen, kemudian ada alkohol, ada juga asam karboksilat. Ya, sudah 5 ya. Asam karboksilat mempunyai gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat bersifat polar. Kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suhu yang lebih tinggi. Makin banyak C-nya, maka makin lemahlah sifat asamnya. Kalau menggunakan indikator asam basa, dia akan menunjukkan sifat asam. Yang namanya juga asam karboksilat. Kemudian kita lihat reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat. Ya. Pertama, namanya reaksi dengan basa atau sering disebut sebagai penyabunan atau saponifikasi. RCOOH tambah NaOH menjadi RCOONa tambah H2O. Inilah sabunnya. Ya. Contohnya CH3COOH tambah NaOH menjadi CH3COONa. Jadi O yang ini, Na ini masuk ke O. H ini dengan OH membentuk H2O. Begitu. Yang kedua, asam karboksilat bereaksi dengan PCl5 membentuk alkanoil klorida. Ya. Misalnya seperti ini. CH3CH2COOH tambah PCl5 menjadi CH3CH2COCl. Ya. Tambah POCl3 tambah HCl. Ya. Silakan nanti diganti lagi R. Mungkin diganti dengan 3 atau 4. Ya. Reaksi yang ketiga. Ya. Asam karboksilat bereaksi dengan amonia NH3. Yang membentuk amida. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. CH3C rangkap 2O OH tambah NH3 menjadi CH3CONH2 tambah H2O. Ya. Inilah disebut sebagai amida, senyawa amida. Yang keempat, reaksi dengan Cl2. Misalnya CH3CH2COH tambah Cl2 menjadi CH3CHCl. Ya. Masuk ke sini Cl-nya. Ya. Cl-nya satu masuk ke sini. Ditambah dengan HCl. H yang satu di sini. Ya, di sini H yang satu ini. Kan ada dua ini. Ya. Satu nanti akan berikatan dengan Cl. Ya, menjadi HCl. Gitu. Kemudian yang kelima. Ya. Bereaksi dengan alkohol akan membentuk ester. Namanya adalah esterifikasi. Reaksi pembentukan esterifikasi. Reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Contoh, CH3COOH tambah CH3CH2OH menjadi CH3COOCH2CH3 tambah H2O. Jadi, yang asam etanoat kalau direaksikan dengan etanol akan membentuk etil etanoat tambah air. Ya. Asam etanoat sama dengan asam asetat atau sama juga dengan cuka. Ya. Jadi yang asam karboksilat dengan alkohol nanti kalau direaksikan akan membentuk ester. Ya. Jadi yang ini, yang CH2 yang ini, CH2 ini yang dari alkohol itulah masuk ke sini menggantikan H ini. Ya, ini menggantikan H yang ini sehingga H yang ini bergabung dengan OH akan membentuk air. Ya, kemarin sudah waktu belajar alkohol. Kemudian kegunaan asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam asetat dalam industri digunakan sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Dalam laboratorium sebagai pelarut dan pereaksi. Kemudian larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makanan. Ya. Kemudian asam oksalat terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium. Menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna.
Bisa juga mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Digunakan di dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Begitu. Itulah asam karboksilat. Kalau ada yang kurang jelas, mohon segera ditanyakan. Terima kasih.